Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Abdillah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah karena senantiasa diberi oleh Allah nikmat yang banyak, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga pada hari ini kita senantiasa bisa menjalankan aktivitas kita, bisa belajar, bisa mencari ilmu, sehingga mudah-mudahan kualitas kita, akhlak kita semakin baik dan kita menjadi umat-umat yang bermanfaat untuk sesama, dan mudah-mudahan salawat serta salam tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Oke, baik. Di pertemuan ini nanti kita akan melanjutkan tentang sub-sub materi, yaitu tentang pengelolaan kelas. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa dulu dengan membaca Al-Quran. Mudah-mudahan pertemuan hari ini kita diberi oleh Allah ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Al-Fatihah. Baik, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendekatan pengelolaan kelas. Karena sebuah pendidikan yang efektif itu melalui pendekatan pengelolaan kelas yang tepat. Jadi kita perlu memahami beberapa pendekatan dalam mengelola kelas sehingga kita bisa memilih mana yang efektif dalam penerapan mengelola kelas. Jadi di sini ada beberapa pendekatan atau macam-macam pendekatan yang perlu kita ketahui sehingga kita bisa memahami karakter peserta didik dan menentukan pendekatan yang tepat dalam penerapan pembelajaran. Karena ketika kita salah atau kurang tepat dalam memilih pendekatan pengelolaan kelas, maka hasil proses belajar mengajar juga akan kurang efektif. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang pendekatan pengelolaan kelas, pertama-tama kita perlu mengenal arti atau pengertian apa sih pendekatan pengelolaan kelas itu. Jadi pendekatan pengelolaan kelas adalah cara pandang atau strategi umum yang digunakan guru dalam mengatur dan menciptakan kondisi kelas sehingga menjadi kondusif untuk kegiatan pembelajaran. Jadi pendekatan pengelolaan kelas ini adalah sudut pandang atau cara pandang sehingga bisa menentukan pendekatan pengelolaan kelas sehingga tercapai pembelajaran yang kondusif sehingga bisa mencapai tujuan pembelajaran. Ketika seseorang itu sudah mempunyai sudut pandang yang salah, maka otomatis dia akan salah juga dalam menentukan pendekatan pengelolaan kelas. Maka kita perlu mempunyai sudut pandang yang tepat, sudut pandang yang sesuai dengan keadaan peserta didik, sehingga guru atau dosen bisa memilih dan memilah mana pendekatan yang tepat, pendekatan yang efektif untuk diterapkan dalam proses belajar mengajar, sehingga tercapailah pembelajaran yang menyenangkan, yang kondusif, sehingga bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang apa sih tujuan pendekatan pengelolaan kelas ini. Semua orang dalam melakukan aktivitas atau memilih sesuatu tentu ada tujuan, ada motif yang melatar belakangi untuk melakukan sesuatu. Begitu pula dalam hal ini, dalam kita menerapkan atau memilih pendekatan pengelolaan kelas. Kenapa sih kita harus menggunakan pendekatan pengelolaan kelas? Tentu ada tujuannya. Nah, pertama, yaitu untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Ketika kita sudah memilih pendekatan pengelolaan kelas yang didasarkan, yang disesuaikan dengan kemampuan peserta didik, latar belakang peserta didik, maka diharapkan proses belajar mengajar itu akan aman dan nyaman. Yang kedua, mendorong keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Ketika kita sudah memilih
pendekatan dalam mengelola kelas yang sudah disesuaikan, maka kita bisa melibatkan bagaimana semua siswa itu aktif dalam sebuah proses belajar mengajar. Karena pada hakikatnya proses belajar mengajar itu adalah untuk siswa, bukan untuk guru. Maka bagaimana kita memilih pendekatan sehingga melibatkan keaktifan siswa dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, mengurangi gangguan dalam proses pembelajaran. Diharapkan ketika kita sudah memilih pendekatan yang tepat dan sudah kita pikirkan bagaimana agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, maka kita perlu namanya sebuah persiapan atau menentukan pendekatan lebih awal. Sehingga diharapkan dalam proses belajar mengajar itu nanti tidak ada gangguan, tidak ada masalah, sehingga proses belajar mengajar bisa berjalan dengan lancar. Yang keempat, mengembangkan sikap dan perilaku positif siswa. Dalam proses belajar mengajar, salah satu tujuannya adalah bagaimana siswa itu menjadi lebih baik. Baik itu sikapnya, perilakunya, atau pengetahuannya. Tentu seorang guru atau seorang pendidik mengharapkan siswanya menjadi lebih baik. Nah, ini adalah salah satu kenapa kita perlu mempelajari pendekatan-pendekatan dalam mengelola kelas. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Ketika kita sudah memilih pendekatan dalam mengelola kelas, diharapkan apa? Diharapkan proses belajar mengajar mulai awal sampai akhir itu berjalan dengan efektif. Tidak ada waktu yang terbuang-buang, waktu yang nganggur, dan efisiensi waktu dalam proses belajar mengajar. Karena ketika kita tidak tepat dalam memilih pendekatan, maka akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bahkan banyak kesalahan-kesalahan, kesenjangan yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Sehingga kita perlu mempelajari pendekatan-pendekatan dalam mengelola kelas sehingga kita bisa memilih pengelolaan pendekatan pengelolaan kelas yang tepat sehingga tercapailah tujuan pembelajaran. Macam-macam pendekatan pengelolaan kelas. Di sini ada 9 yang akan kita bahas. Pertama yaitu pendekatan otoriter, dan yang kedua pendekatan intimidasi, 3 pendekatan permisif, 4 pendekatan resep, 5 pendekatan perubahan tingkah laku, 6 pendekatan sosio-emosional, 7 pendekatan kerja kelompok, 8 pendekatan teknologi informasi, dan yang terakhir adalah pendekatan kontekstual. Bagaimana pendekatan-pendekatan itu? Nanti kita bahas lebih rinci di materi di slide berikutnya. Pertama, pendekatan otoriter, di mana guru menjadi pusat kekuasaan mutlak dalam kelas. Siswa harus patuh tanpa banyak diskusi, umumnya digunakan dalam situasi tertentu. Jadi sebuah pendekatan itu efektif dalam tempat dan waktu yang sesuai dengan keadaan. Begitu pula pendekatan otoriter ini tidak selamanya pendekatan ini menjadi jelek meskipun kesannya adalah negatif. Tetapi dalam keadaan tertentu pendekatan otoriter ini sangat efektif digunakan. Maka pendidik dituntut untuk pandai-pandai memakai sebuah pendekatan dan mampu untuk melihat dengan kacamata yang bijaksana sehingga bisa memilih dan menerapkan pendekatan yang sesuai dengan keadaan peserta didik. Kedua, pendekatan intimidasi atau pendekatan ancaman. Pendekatan ini dapat dilakukan oleh guru jika kondisi kelas benar-benar sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Jika guru masih mampu mengendalikan kondisi kelas dengan pendekatan lain, sebaiknya tidak menggunakan pendekatan ancaman ini. 3. Pendekatan permisif. Pendekatan kebebasan atau pendekatan permisif dalam pengelolaan kelas perlu difahami sebagai suatu proses untuk membantu peserta didik agar merasa memiliki kebebasan untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan yang ia pahami dan ia inginkan, tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat.
Jadi dalam pendekatan permisif ini, siswa diberi kebebasan dengan catatan tetap ada batasan-batasan yang diberikan oleh seorang pendidik. Artinya, siswa itu mempunyai kebebasan dalam berpikir, mengeluarkan pendapat, bukan berarti bebas yang di luar peraturan atau tata tertib sebuah proses pembelajaran. Tetapi di sini sangat efektif untuk menggali kemampuan para peserta didik sehingga maksimal dalam menuangkan pemikiran, kreatif dan inovasi para peserta didik. 4. Resep. Pendekatan ini dapat diartikan sebagai keterangan tentang cara bagaimana mengelola suatu kelas. Resep tersebut terwujud dalam berbagai aturan kelas yang dibuat dan disepakati secara bersama-sama. Jadi, pendekatan resep ini seperti resep seorang dokter yang diberikan kepada pasiennya. Jadi ada aturan mainnya, minum apa, waktunya kapan, kemudian dosisnya, dan semua itu sudah ada resep atau aturannya dari seorang pendidik. Kalau resep dokter dari dokter, kalau ini adalah dari seorang pendidik. Jadi pendekatan resep ini adalah seorang pendidik memberikan aturan atau kesepakatan pada peserta didik dalam proses belajar mengajar, mulai dari prosesnya, waktunya, pelaksanaannya itu sudah ditentukan oleh pendidik. Seperti itu. 5. Pendekatan perubahan tingkah laku. Pendekatan ini berfokus pada penguatan positif dan negatif terhadap perilaku siswa. Tujuannya mengubah perilaku melalui sistem reward and punishment secara konsisten, di mana pendekatan ini fokus pada tingkah laku peserta didik. Sehingga dalam proses belajar mengajar sangat memperhatikan kepada penguatan perilaku peserta didik. Bagaimana perilaku-perilaku yang negatif itu dirubah menjadi perilaku-perilaku yang positif. Begitu pula untuk sikap-sikap atau perilaku yang positif itu bagaimana seorang pendidik mampu mengawal dan mengantarkan menjadi lebih baik. Melalui apa? Yaitu melalui sistem reward and punishment. Karena apa? Karena reward itu otomatis adalah untuk penguatan perilaku siswa yang positif, untuk punishment adalah untuk perilaku-perilaku atau sikap peserta didik yang negatif. Diharapkan dengan adanya punishment, sikap negatif itu berubah menjadi positif. 6. Sosio-emosional. Pendekatan sosio-emosional dapat diartikan sebagai cara pandang yang menganggap bahwa kelas yang kondusif dapat dicapai dengan menciptakan hubungan yang harmonis antara guru dan siswa. Jadi, pendekatan sosio-emosional lebih mengutamakan membangun kebersamaan, hubungan yang harmonis antara pendidik dan peserta didik dalam proses mengajar, dalam proses belajar mengajar. Jadi, dalam pendekatan sosio-emosional ini tidak menekankan pada otoriter, pada kekuasaan, pada aturan-aturan yang mengekang pada siswa, tapi lebih cenderung kepada menciptakan suasana yang nyaman, suasana yang bahagia antara murid dan gurunya. 7. Pendekatan kerja kelompok. Pendekatan ini dalam mengelola kelas memandang peran guru sebagai pencipta terbentuknya kelompok belajar yang ada di kelas. Dalam pendekatan kelompok ini, seorang pendidik atau seorang guru atau seorang dosen mengawal berjalannya proses belajar mengajar dengan membagi peserta didik dengan berkelompok antara 3-6 orang. Kemudian seorang pendidik memberikan materi yang akan dibahas atau dipelajari sehingga mereka aktif berdiskusi, mencari bahan, kemudian berdiskusi untuk menemukan sebuah konsep, sebuah pengetahuan yang baru sehingga kelompok itu juga terbangun kekompakan, sportivitas dan pengetahuan yang digali, yang didiskusikan bersama kelompoknya. Jadi seorang pendidik
mampu mengawal dan mengantarkan setiap peserta didik untuk menemukan atau membahas suatu masalah atau suatu bahasan di masing-masing kelompok itu yang sudah dibagi sebelumnya oleh seorang pendidik. Jadi setiap kelompok mempunyai bahasan masing-masing. 8. Pendekatan teknologi informasi. Pendekatan teknologi dan informasi dalam manajemen kelas berasumsi bahwa pembelajaran tidak cukup hanya dengan kegiatan ceramah, transfer pengetahuan semata, bahwa pembelajaran yang modern memanfaatkan penggunaan teknologi dan informasi di dalam pembelajaran. Jadi pendekatan teknologi informasi ini seakan-akan mengantarkan kita melek atau peka terhadap teknologi yang ada. Sehingga proses pembelajaran tidak berpaku pada ceramah, dan ceramah, tetapi seorang pendidik dituntut untuk mampu menguasai teknologi dan informasi sehingga bisa menerapkan dalam proses belajar mengajar menggunakan teknologi dan informasi yang ada, misalnya menggunakan proyektor, kemudian menggunakan media sosial yang ada, sehingga pembelajaran lebih hidup dan lebih menyenangkan. Tujuannya apa? Agar proses belajar mengajar itu selain mereka juga mendapatkan ilmu, mereka juga merasakan kenyamanan, mereka juga merasakan pengalaman yang luar biasa, yang tidak biasa di sehari-hari. Karena apa? Karena mereka dalam keseharian sudah bercengkerama dalam dialog seperti ceramah. Tetapi ketika seorang pendidik itu mampu melibatkan teknologi, mampu melibatkan media-media pembelajaran, maka ini adalah hal yang baru bagi mereka. Sehingga mereka merasakan sesuatu yang berbeda dan itu akan semakin menancapkan memori-memori atau hasil belajar yang maksimal. 9. Pendekatan kontekstual. Pendekatan ini merupakan sebuah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimiliki dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Jadi pendekatan konseptual itu tidak hanya berpacu pada tekstual, tetapi juga melibatkan kontekstual. Artinya apa? Peserta didik diharapkan mampu mengombinasi masalah yang dibahas dengan masalah-masalah yang ada di kehidupan sehari-hari, sehingga pembelajaran itu sangat bermakna dan bisa bermanfaat dalam kehidupan nyata. Jadi tidak hanya sekedar kata-kata, tidak sekedar teori, tapi hasil pembelajaran itu benar-benar bisa bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya apa? Harapannya adalah pembelajaran yang dilakukan itu bisa dirasakan selain dirinya, selain peserta didik, selain pendidik, juga dirasakan oleh anggota keluarga atau masyarakat. Alhamdulillah, terima kasih untuk semuanya sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah untuk kehidupan kita masing-masing. Dan saya ulas sekilas dari pembelajaran yang kita alami, kita laksanakan hari ini. Yang pertama kita di sini membahas tentang pendekatan pengelolaan kelas, mulai dari pengertian, kemudian tujuan, dan macam-macam pendekatan pengelolaan kelas. Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pendekatan pengelolaan kelas ini sangat penting untuk kita pelajari. Kenapa? Karena ketika kita sudah memahami macam-macam pendekatan pengelolaan kelas ini, diharapkan kita mampu memilah dan memilih pendekatan yang tepat untuk kita terapkan dalam sebuah proses belajar mengajar. Agar apa? Agar kita tercapai tujuan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan efektif dan efisien. Setidaknya ada 9 pendekatan pengelolaan kelas yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, pendekatan otoriter atau pendekatan kekuasaan, yaitu pendekatan yang berbasis pada pendekatan penguasaan atau aturan yang ketat dari seorang pendidik.
Yang kedua, pendekatan intimidasi atau pendekatan ancaman. Tentu hal ini tidak selalu diberikan kepada peserta didik, tapi pendekatan ini dalam keadaan tertentu ketika keadaan sudah sudah tidak kondusif, maka pendekatan ini sangat perlu dan efektif untuk diterapkan. Yang ketiga, yaitu pendekatan permisif, yaitu pendekatan yang memberikan kebebasan pada peserta didik. Yang keempat adalah pendekatan resep, sebagaimana dokter yang memberikan resep kepada pasiennya. Begitu pula pendidik dalam pendekatan resep ini mampu memberikan arahan, aturan, sehingga berjalannya proses pendidikan, pembelajaran itu menjadi efektif dan efisien. Kemudian yang kelima adalah pendekatan perubahan tingkah laku. Jadi pendekatan ini adalah berproses, dalam proses itu mengutamakan perubahan tingkah laku positif. Kemudian yang keenam adalah pendekatan sosio-emosional. Di sini pembelajaran yang menekankan pada hubungan emosional, sehingga pembelajaran tidak kaku, tapi terasa menyenangkan, nyaman, dan bahagia. Kemudian pendekatan yang ketujuh adalah pendekatan kerja kelompok. Pendekatan ini melibatkan keaktifan siswa, interaksi siswa antar teman, antar peserta didik, sehingga mereka menumbuhkan keaktifan, kemudian kekompakan, inovasi, kreasi dari para peserta didik. Yang kedelapan adalah pendekatan teknologi informasi. Jadi pendekatan ini melibatkan teknologi media pembelajaran yang ada sehingga mereka tidak monoton ceramah dan ceramah. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan kontekstual, di mana pembelajaran tidak hanya tekstual pada teori, tetapi juga pada praktek yang ada di masyarakat. Nah, itu dari macam-macam pendekatan pengelolaan kelas yang kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat. Dari saya, sekian. Terima kasih. Manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.